Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan bisa menghasilkan profit di besok hari. Oke, mungkin hari ini nggak banyak ya watchlistnya, jadi mudah-mudahan masih ada pilihan buat belanja apa besok. Mungkin beberapa saham sudah ada yang mulai kembali menguat dan juga melanjutkan trennya setelah terkoreksi mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Jadi masih ada beberapa saham yang masih bergerak di bawah dan mau mulai bergerak ke atas lagi. Mungkin saham-saham ini bisa dijadikan pilihan buat teman-teman untuk dipilih besok kira-kira sambil dilihat mana yang kira-kira sesuai dengan analisa apakah dia jalan atau justru malah akan lanjut turun ke bawah. Jadi dipantau aja video ini, dan buat teman-teman yang baru nonton di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita langsung masuk ya ke saham-sahamnya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ISG-nya. ISG di hari Jumat kemarin ya penutupan itu dia menguat 0,53%, tapi masih di bawah MA 100. Kita lihat aja di hari Senin nanti apakah dia akan terkoreksi. Kalau terkoreksi semoga koreksinya nggak terlalu dalam ya. Selama di atas 6.953 sepertinya masih oke. Tapi kalau misalkan dia koreksinya di bawah sampai dengan di bawah 6.953 ya, atau 6.953, ini mesti agak hati-hati. Tapi kita harapkan kalau dia koreksi ya nggak terlalu jauh ya, mungkin koreksi-koreksi dikit. Tapi kita harapin juga agar dia kuat naik lagi. Kita masuk ya ke saham yang pertama, yaitu ASI. Nah, ASI di hari Jumat kemarin menguat ya, menguat dan menguat 2,33%. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk ASI. Kalau misalkan dia lanjut, mungkin targetnya ke 6.800 dulu ya, sekitar 6.800. Tapi kalau misalkan koreksi, pastikan koreksinya tidak menembus 6.525. Kalau menembus 6.525 jangan masuk dulu yang belum punya ya. Yang sudah punya pun masih bisa hold selama dia nggak tembus support yang paling bawah, yaitu sekitar di harga 6.350. Ini masih oke untuk diperhatikan pergerakannya, mumpung baru mau naik lagi, kali bisa kasih profit buat teman-teman. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Cepin. Nah, untuk Cepin ini juga mengalami penguatan di hari Jumat, menguat 2,78%. Close di harga 5.550. Kalau lanjut, targetnya ke EMA 200 dulu, yaitu di 5.700 ya. Kalau terkoreksi ya koreksinya jangan sampai menembus low-nya hari ini aja atau di hari Jumat. Kalau tembus ya jangan dulu masuk. Kalau untuk support yang paling kuat untuk saat ini adalah di harga 5.300. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu MAPA. MAPA juga menguat 3,66%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia menguat kembali, targetnya di 3.020. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah support saat ini, yaitu di bawah 2670. Ini juga masih boleh dipantau. Berikutnya adalah TPIA. Nah, TPIA ini terpantau sudah sideways dari sekitar tanggal 5 Oktober ya. Ya, ini boleh diperhatikan nih. Ini beberapa resisten yang cukup kuat, yaitu di 2.480. Nah, kalau misalkan dia tembus dan kuat naik, ini juga masih ada resisten ya di sini. Sekitar harga 2.500. Kalau bisa tembus 2.500, kalau kuat targetnya adalah ke harga 2.560 dulu. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga atau di bawah low sebelumnya. Ya, ini ada support yang cukup kuat di sini di 2.400. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Temas. Nah, Temas juga menguat nih, 8,58%. Nah, kalau Temas lanjut, target berikutnya adalah di EMA 100 dulu, mungkin sampai di sekitar harga 2.070. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai di bawah low-nya hari ini atau di bawah support
Kuat untuk saat ini adalah di harga 1555. Targetnya 2070, mudah-mudahan tercapai. Yang sudah masuk jangan lupa hold dulu, mungkin dia bisa lanjut. Tapi kalau misalkan dia terkoreksinya di bawah harga 1765, sebaiknya tahan dulu, jangan masuk dulu buat yang belum punya. Selanjutnya adalah BNGA. BNGA juga menguat ya, 3,29%. Nah, ini kalau dia lanjut targetnya untuk sementara adalah di 1125. Tapi akan lebih bagus kalau dia bisa menembus harga 1150. Nah, kalau tembus 1150 boleh hold dulu ya, mudah-mudahan bisa rally ke atas. Tapi kalau misalkan cuma sampai 1150 bisa TP dulu. Tapi kalau mau TP di 1125 juga boleh. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di support saat ini paling kuat yaitu di 1050. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Bevin. Nah, untuk Bevin kemarin juga menguat ya di hari Jumat, itu 6,47%. Ini luar biasa. Nah, ini kita lihat apakah dia akan lanjut lagi, menguat lagi. Nah, kita targetin aja di atas EMA 100-nya yaitu di 1140. Untuk stop loss, teman-teman boleh stop loss di bawah low-nya hari ini atau stop loss di bawah support saat ini yaitu di 975. Selanjutnya adalah ITMA. ITMA juga kembali menguat lagi ya setelah terkoreksi 3 hari, lalu sideways 2 hari. Nah, kembali menguat 9,18%. Mudah-mudahan targetnya tercapai yaitu di 1325 dan 1375. Nah, kalau bisa tembus ini bagus, tapi masih ada resisten juga di sekitar harga atau di resisten 1295. Untuk stop loss, kalau yang baru masuk di hari Jumat bisa pakai stop loss di bawah harga 990. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu MNCN. Nah, MNCN juga terpantau ada penguatan ya, tapi ini belum tahu kita untuk MNCN akankah dia lanjut menguat atau justru malah akan lanjut koreksi. Nah, pastikan aja MNCN tidak close di bawah 775. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya atau bisa menembus harga 795, targetnya untuk saat ini untuk terdekat saya yaitu di sekitar harga 845. Ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut naik lagi untuk MNCN di hari Senin besok. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Sido. Nah, Sido juga sudah terjadi penguatan juga ya, sudah beberapa hari, sekitar 4 hari. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut ya. Ini untuk saat ini kalau dia open di 675 dan menguat, kalau dia bisa tembus high-nya hari Jumat kemarin di harga 6.905 ya. 695, mudah-mudahan bisa close di harga sekitar 715. Nah, kalau bisa close di 715, ini masih bisa hold, mudah-mudahan masih bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah Agro. Agro di hari Jumat sempat menguat seingat saya mungkin sekitar 9 atau 10% ya, lalu ditutup turun menguat jadi 5,7%. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi. Targetnya teman-teman bisa pakai target sekitar di harga 635. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah low-nya di bawah 615 atau kalau mau di bawah support paling kuat yaitu di bawah 470. Selanjutnya adalah BMHS. Ini suka kebalik-balik ya, BHMS dan BMHS. Nah, ini boleh diperhatikan kemarin di hari Jumat BMHS ini menguat 7%. Kalau lanjut teman-teman bisa pakai target di EMA 100-nya dulu yaitu di 585. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah support yaitu di bawah support 505. Ini juga boleh diperhatikan di perdagangan hari Senin. Selanjutnya adalah ISSP. Nah, ISSP juga menguat 3% ya, 3,08%. Kalau lanjut, kalau dia berhasil menembus high-nya hari ini, yaitu di high di hari Jumat ya, di 270, targetnya adalah
di sekitar harga 284. Dan stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 254 kalau dia close di bawahnya. Tapi kalau masih bertahan sampai dengan closing di atas 24 masih 254 masih oke. Tapi pastikan aja dulu dia breakout 270-nya. Selanjutnya adalah BES. Nah, untuk BES belum kemana-mana ya. Ini kemarin menguat 0,51%. Sudah ada penguatan volume. Ini cukup volatile, jadi kalau sudah naik juga cukup kencang. Diperhatikan aja kalau BES jalan ya. Mungkin teman-teman bisa langsung TP. Mungkin targetnya di 215. Ini diperhatikan aja untuk BES. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah 187, atau kalau merasa terlalu jauh bisa pakai stop loss di support harga 193. Nah, ini cukup kencang, dan saham ini kalau sudah jalan cukup cukup volatile. Jadi alokasi dana juga diperhatikan ya, jangan sampai terlalu banyak untuk masuk di saham ini. Selanjutnya adalah BES. Nah, beda dikit ya. BES, BESS dan BEST. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau BEST ini menguat bisa dan berhasil menembus 161-nya ya. Kalau tembus 161, target boleh di 171 ya. Kalau misalkan dia kuat bisa, mudah-mudahan 171-nya tercapai. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan hari Senin besok. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di sekitar harga 155. Tapi pastikan dulu dia breakout 161-nya. Selanjutnya adalah ESTA. Nah, ESTA sudah lama nih turun. Nah, kemarin sudah ada volume-volume yang mencurigakan apakah dia akan lanjut naik atau enggak. Kalau untuk target terdekat, kalau ternyata dia lanjut, mungkin teman-teman bisa pakai target 142. Tapi kalau ternyata 142 ditembus, teman-teman bisa mungkin jual di sekitar harga 167. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai support kuat saat ini, yaitu di bawah 115. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Truk. Truk juga kemarin udah sempat naik turun ya. Ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia udah mulai bergerak lagi ya, mungkin nggak dalam waktu dekat ini, tapi saham ini cukup volatile. Jadi kalau sudah merasa profit di saham ini, sebaiknya langsung TP aja. Ini cukup volatile dan saham ini tidak liquid ya. Jadi kalau misalkan besok menguat lagi, mungkin teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 116. Nah, kalau misalkan di 116 dia kuat jalan, teman-teman bisa targetnya di 121 atau di bawahnya juga boleh. Ini boleh diperhatikan di perdagangan hari Senin. Begitu juga DeFam. Nah, ini DeFam 34% ya di perdagangan hari Jumat kemarin. Ini juga kalau mau untuk trading kilat juga boleh. Targetnya di sekitar harga 129. Ini jangan lupa alokasi dana jangan terlalu banyak. Ini cukup volatile juga untuk saham ini. Selanjutnya adalah backup. Nah, backup sudah ada terjadi penguatan ya selama 2 hari. Perhatikan aja kalau backup besok jalan atau menguat di atas harga 108. Nah, kalau di atas harga 108 dia lanjut, targetnya mungkin target terdekat teman-teman bisa target di 113 ya mungkin, atau 114. Dan untuk target berikutnya yaitu di target harga 121 untuk saat ini. Dan untuk stop loss di bawah harga 100 ya untuk saham backup ini. Begitu juga BABP. BABP sudah ada penguatan, kemarin juga sempat naik ya 3,92%. Targetnya adalah untuk saat ini di sekitar harga 116, atau kalau nggak nyampe teman-teman bisa pakai 113 juga nggak apa-apa. Dan support terkuat untuk saat ini adalah di harga 98. Saham berikutnya adalah BGTG. BGTG juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Di sini ada resisten yang cukup kuat yaitu di harga 101. Kalau dia berhasil menembus 101, targetnya adalah di 109 untuk saat ini. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di sekitar harga 96 bawahnya ya.
Berikutnya adalah JAST. Nah, JAST sudah sempat naik kemarin juga ya, sekitar mungkin hampir 10% ya ini. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut 7%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut naik ya. Targetnya nggak usah jauh-jauh, mungkin teman-teman bisa scalping aja di sini. Targetnya di 103 atau di bawahnya ya. Ini boleh dipantau. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 95 jika dia closing di bawahnya. Selanjutnya adalah IPTV. Nah, IPTV menguat ya 1,2%, walaupun dia open dan close-nya sama di 84, dia membuat doji. Tapi kita lihat apakah dia turun atau justru malah akan naik. Nah, kalau misalkan dia naik, mungkin teman-teman targetnya bisa di 87 ya, terdekat yaitu high kemarin. Tapi kalau ternyata dia tembus 87, mungkin teman-teman bisa pakai target harga 90 untuk saat ini. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 80. Kalau misalkan dia turun lagi sampai ke bawah 80. Tapi pastikan aja dia bergerak di atas harga 84 untuk hari Senin. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Satu. Nah, Satu juga menguat 2,74%. Ini boleh dipantau. Kalau Satu kembali menguat, targetnya teman-teman bisa pakai target harga di 85 ya. Kalau bisa sampai ke 85 ini bagus, jadi dipantau aja. Ini sudah mulai menarik karena dia sudah sideways cukup panjang ya, dari tanggal 26 September sempat naik tinggi lalu dia turun lagi sideways. Nah, ini udah tanda penguatan. Untuk support kuat untuk saat ini adalah di bawah harga 68. Jadi pastikan aja untuk Satu bisa tembus high-nya dulu ya, yaitu di atas harga high-nya itu di 76. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PTDU. PTDU juga boleh diperhatikan nih. Kalau dia kembali jalan, teman-teman bisa pakai target harga 87 ya. Ini boleh diperhatikan aja. Kalau dia bisa ke 87 ini bagus, apalagi kalau bisa tembus. Ini sahamnya juga cukup volatile, alokasi dana juga mesti diperhatikan, jangan terlalu banyak. Jadi dipantau aja, kalau sudah bergerak dia juga cukup kencang. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 72. Selanjutnya adalah BOS. BOS juga terjadi penguatan terus ya. Nah, perhatikan aja kalau BOS bisa menembus harga 71. Kalau dia bisa tembus 71 ya, targetnya di EMA 200-nya dulu, mungkin di sekitar harga 74. Ini juga perlu diperhatikan di perdagangan besok. Tapi pastikan aja dia kuat atau bisa menembus high-nya dulu di hari Jumat yaitu 69. Mungkin teman-teman buat spek buy bisa ambil posisi di 70 dengan harapan bisa menembus 71-nya juga. Berikutnya adalah Dewa. Dewa juga menguat 4,76%. Nah, ini kalau dia lanjut targetnya 74 dulu. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 60 ya. Atau kalau merasa terlalu dekat juga boleh di bawah support paling kuatnya untuk saat ini yaitu di 56. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Breeze. Nah, Breeze juga kemarin sempat menguat nih sampai dengan level tertinggi kemarin di harga 1390. Sayangnya ditutup di harga 1345. Masih boleh diperhatikan untuk Breeze ya, kalau misalkan dia berhasil menembus harga 1355 di perdagangan besok ya. Jadi kalau dia bisa tembus 1355, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya bisa mungkin di sekitar harga 1440. Jadi dipantau aja dengan harapan setelah menembus 1355 dia juga bisa menembus high-nya yaitu di 1390. Lalu targetnya yaitu di 1440. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss support kuat untuk saat ini yaitu di 1295. Dan untuk saham yang terakhir yaitu Auto. Auto juga boleh diperhatikan kalau lanjut menguat lagi ya. Pastikan dia tembus dulu 1210-nya ya. Untuk target untuk saat ini Auto adalah di 1250.
Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 1180. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Jadi memang tidak banyak saham yang saya bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan dapat membantu teman-teman kira-kira mana saham yang akan diincar besok. Tapi juga akan saya update di hari Senin besok saham-saham mana lagi yang kira-kira hari Selasa bisa kita buy, atau saham-saham mana yang sedang uptrend yang masih ada potensi untuk kelanjutan untuk menguat naik. Dan jangan lupa yang buat baru bergabung untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya, dan juga jangan lupa share video ini ke teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.